A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsilhu ma'ana ghadan narta'u wa nal'ab wa inna lahu lahafidun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta'u wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Qalu ngaromong itu ihwatu Yusuf. Ya abana, he bapa abdi sadaya, he ingkang rama. Ma arinaon laka eta tetep kanggo salira. La ta'manuna bari henteu percanten salira na ka abdi sadaya ala Yusufa ka Yusuf. Henteu merecantenkeun salira ka abdi sadaya ka Yusuf. Kenapa kau tidak percaya kepada kami, kepada Yusuf, tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Wa inna padahal saestuna abdi sadaya lahu ka itu Yusuf lanasihuna eta yakin anu nganasehatan kabeh. Nasihat itu kebalikan daripada khianat. Khianat itu berupaya untuk mencelakakan. Nasihat itu berupaya untuk meluluskan. Lako imuna tegesna anu ngadeg kabeh bimasolihihi kana maslahatna itu Yusuf. Setelah saudara-saudara Nabi Yusuf sepakat merencanakan sebuah upaya untuk menjauhkan Yusuf. Ada yang berpendapat bunuh saja uktulu Yusuf. Ada lagi yang berpendapat jangan, kalau dibunuh buang saja ke negeri yang jauh. Awit rohuhu ardo. Kemudian saudara Nabi Yusuf yang paling tua, yaitu Yahuda, ada yang mengatakan saudara kedua, bukan yang paling tua, tapi yang kedua dari yang tua, yaitu Ruwaibil.
mengatakan la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Kalian jangan membunuh Yusuf. Kalau mau melakukan maka cukuplah Yusuf itu dilempar ke dalam sumur supaya nantinya ada yang memungut. Itu langkah pertama saudara-saudara Nabi Yusuf. Setelah sepakat, maka langkah kedua, bagaimana cara supaya Yusuf bisa bersama mereka untuk ditipu daya. Tiada jalan kecuali lobi dengan ayah mereka Nabi Yakub. Datanglah mereka ke hadapan Nabi Yakub untuk melobi supaya Nabi Yakub mempercayakan Nabi Yusuf kepada mereka. Dimulai dengan pertanyaan. Setelah di hadapan Nabi Yakub, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayahanda, kenapa kau tidak mempercayakan Yusuf kepada kami? Tidak percaya kalau Yusuf main-main sama kami. Padahal kami selama ini tidak pernah berkhianat kepada Yusuf. Kami selalu memberi nasihat kepada Yusuf, melakukan sesuatu yang maslahat untuk Yusuf. Oleh karena itu, arsil mugi kersan mutus salira huka itu Yusuf. Ma'ana sarta abdi sadaya godan dina dinten enjing ila sohroi kapelataran kalapangan kapadang sahara narta maka bakal senang-senang abdi sadaya wanal sareng bakal main-main abdi sadaya. Upami ngangge nun binuni ngangge iya mangka bakal senang-senang itu Yusuf. Wayal sareng bakal main-main itu Yusuf. Binuni ngangge nun waliyai sareng ngangge iya. Pihima dina itu narta wanal ayenan sat tegesna bakal tangingas bakal semangat abdi sadaya. Main-main bareng mah semangat betah. Wanatasa sareng bakal jejembaran abdi sadaya. Maksudnya jejembaran teh bakal bebas. Ya, pikiran ge bebas gitu. Panai ngarantos hiburan mah sok betah, ya, sok senang. Tak banyak orang ketika susah hiburan yuk ka laut yuk naon repressing. Oh kan gitu. Padahal tidak ada repressing yang paling jitu kecuali membaca Quran dan memahami maknanya. Nah, insya Allah susah-susah radi bawa Quran, ya, dilihat, diterjemahkan, dipahami, insya Allah. Nah, Quran itu mengandung berkah, mengandung obat, di dalamnya banyak sarana-sarana untuk wisata hati. Quran itu wisata hati. Orang itu senang atau susah itu tergantung hati. Batur saleri gerakli mamanyun we. Kenapa suasa hatinya sedang galau? Kan gitu. Nah, jadi bukan duit yang membawa bahagia, hati. Sekalipun duitnya numpuk, kalau hatinya galau, risau, maka duit itu tidak membawa kebahagiaan. Banyak orang banyak duitnya tapi bunuh diri.
Banyak orang banyak duitnya tapi stres. Nah, Quran itu kalau kita hayati, satu bisa jadi obat spiritual, obat jiwa, obat mental. Kan? Ya, kan yang pokok itu mental spiritual. Kalau mentalnya terkendali, spiritualnya bagus, maka tertanamlah ketenangan dalam jiwanya, maka semuanya akan menjadi positif. Jangan-jangan kebahagiaan, penderitaan pun tidak dipandang negatif. Nah, Quran ini mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu. Bagaimana menata hati. Dan menata hati yang paling pokok adalah manusia harus ditata hatinya supaya mereka itu paham, yakin terhadap konsep dasar kehidupan. Apa konsep dasarnya? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kalau manusia paham bahwa konsep dasar hidup inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka hatinya itu akan tenang. Kemudian segala yang terjadi hanya dihadapi dengan senyuman. Senyum, oh iya. Terjadi lagi, iya. Ada orang kan dalam kenyataan tidak bermaksud mencari duit, tidak bermaksud mencari rezeki. Dia semata-mata berangkat dari rumahnya, bismillahirrahmanirrahim, niatnya silaturahim, tanpa ada tujuan apa-apa, niatnya ingin bertemu dengan teman, tapi di perjalanan malah dapat rezeki. Kan tersenyum, itulah maha kuasanya Allah. Ketika Allah hendak mengirimkan rezeki, maka tidak dicari pun akan ketemu. Kalau itu sudah menjadi bagian kita, maka tidak dicari pun akan kebetulan ketemu. Alah, paham. Ek ulin. Boga babaturan baheula misalkeun keur di pondok sakola. Bejana sukses. Teuing di mana? Suatu saat orang keur ulin jalan pangi, manehna mobil alus. Ingetin tidak orang baik. Wah, ada Radi nih. Aduh, bagaimana Dik? Alhamdulillah. Bagaimana kamu? Alhamdulillah saya sukses, sudah jadi pengusaha hebat. Oh iya, terima kasih. Nah, nggak ada apa-apa. Mau kemana Dik? Saya mau ke depan, ke teman. Ya saya antar. Enggak lah, nggak usah. Sudah pakai motor aja. Oh, udah mana mau ke Alpetnya. Ya kalau begitu ya nanti kita ketemu insya Allah. Berangkat, Dik. Nah, ini untuk jajan. Oh nembong atuh. Tapi rame nanti 10 juta. Coba lamun dagang comro yang 10 juta. Batina sabaraha meureun teu ngeplek mah leungeun kurut marudnya. Sebaliknya banyak orang ingin hiburan, datang ke pantai, ya, ingin lebih seru lagi, tidak cukup melihat pantai dan bertapakur, tapi malah ingin ancur, ingin ngojai-ngojai, renang-renang, senang-senang. Tidak puas, pakai perahu lagi, hayang ke tengah. Oh, ya akhirnya ke tengah kan. Maksudnya mau senang malah tenggelam. Gitu. Kita kan senyum. Oh iya. Banyak orang yang maksudnya mencari hiburan tapi malah ajal yang datang. Nah maka bagi kita kan itu indah kan. Indah. Oh. Allah sedang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Maka tertatalah hati kita. Maka bagi kita itu mau kemanapun, mau apapun itu harus tetap niatnya baik.
Maka kemarin kan dalam Riyadhus Shalihin, kalau kita ingin terjaga, maka ucapan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka Allah lewat malaikatnya mengatakan bahwa kau itu telah diberikan petunjuk, kau telah dicukupi oleh Allah, dan kau telah dipelihara. Hudita wa kupita wa wukita. Sehingga setan ngomong, bagaimana kita menghadapi orang yang diberi petunjuk Allah? Bagaimana kita menghadapi manusia yang sudah dicukupi oleh Allah, dijaga, dipelihara? Artinya setan pun putus asa. Jadi sanaos bade naon pitch niche oge nya. Bade ka Jogja, bade ka mana-mana, bade ka Pangandaran. Kita ingatnya bukan hiburan. Nah, tapi niat untuk bertafakur. Niatnya baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Karena kita tidak pernah tahu ketika kita keluar rumah, di rumah saja ajal itu mengintai kita. Apalagi di jalan. Ada orang latihan balapan malah mati di tempat latihan. Balapnya mah itu labu. Latihan mah kan banyak. Seorang pembalap yang mati menabrak pilar di arena latihan, bukan di balapan aslinya, latihan. Itu maka bagi kita itu jangan pernah merasa aman dari ancaman intian ajal, kematian. Ingat mati, ingat mati. Nah, maka wisata yang paling hebat itu bagi hati kita adalah Al-Quran. Nansat mangka bakal tanginasnya, semangat abdi sadaya. Kita ini kan anak-anak babe gitu, anak-anak bapak. Ini kita ini laki-laki semua, calon-calon mujahid. Nah, kita harus latihan balapan, latihan. Jadi kita kalau latihan bersama, semangat Pak. Siapa di antara kita yang paling jago tuh kan? Kalau lari siapa yang paling cepat? Itu kan untuk latihan nansatnya, supaya tangina semangat gitu. Wanatasa jeung jejembaran, artinya kita kalau seperti itu bermain bersama kan pikiran kita jadi plong. Natasa gitu. Jadi kita mendapatkan suasana yang lega. Wanatasa sareng jejembaran abdi supaya mendapatkan suasana yang segar, suasana yang luas gitu. Wa inna jeung saestuna abdi sadaya lahu ka itu Yusuf lahafiduna eta anu ngaraksa kabeh. Sumpah ini berjanji kepada ayahandanya. Ayahanda harus mengizinkan besok Yusuf main bersama kami, berangkat bersama kami untuk bersenang-senang, bermain-main, supaya kami menjadi semangat, mendapatkan suasana yang lega, suasana hati yang lega, pikiran yang lega, karena kita main-main bersama. Dan sungguh kami akan menjaga Yusuf. Ini janjinya. Nabi Yakub kan sudah menasehati Nabi Yusuf supaya mimpi jangan diberitahukan. Kan itu mimpi baik yang akan melahirkan kedengkian dari sebagian orang. Dalam rangka antisipasi maka jangan diberitahukan. Tapi ternyata bocor kan. Akhirnya ini kebocoran rahasia entah dari mana. Nabi Yusuf bermimpi di usia 7 tahun menurut sebagian riwayat. Ini kejadian terjadi 17 tahun. Berarti 10 tahun jedanya. Lami-lami bocor. Ada lagi yang mengatakan Nabi Yusuf bermimpi itu di usia 12 tahun. Artinya jedanya 5 tahun. Ada lagi yang mengatakan Nabi Yusuf itu mimpi di usia 17 tahun. Dan terjadi juga di usia 17. Artinya tidak terlalu lama jaraknya.
Sadinten, 2 dinten, sabulan, 2 bulan bocor. Entah dari mana, entah ada yang kebetulan nguping atau setan. Bisa saja setan kan menyebarluaskan rahasia. Maka Nabi Yakub itu berhati-hati untuk menjaga Nabi Yusuf. Dan Nabi Yakub merasa takut. Sudah memberitahukan payakidulaka kaida. Nah ini muncul kan kehati-hatian. Bahkan mungkin kecurigaan. Maka bagaimana caranya supaya tidak Nabi Yusuf itu tidak bersama mereka. Takut ditipu daya. Nah sekarang minta. Kenapa sih Bapak tidak percaya? Kan sulit. Ya, kalau diberitahukan. Kamu takut mengkhianati Yusuf kan, wah Bapak suudon tuh kan. Nabi Yakub tidak menjawab itu, walaupun itu kecurigaan sudah ada, kehati-hatian memang dijaga, tapi kan nggak bisa diberitahukan. Maka jawabannya Nabi Yakub, qala inni layahjununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahun di'b. Qala ngadawuh Nabi Yakub, ini saestuna kaula layahjunu eta yakin ngajadikeun prihatin ni ka kaula naon antadhabu yen indit aranjeun aya dihabukum tegasna inditna aranjeun bihi sarta Yusuf lipirokihi karena berpisahnya dengan Yusuf. Bukannya aku tidak percaya kepada kalian. Makanya dibejakan, memang aku tidak percaya kepada kalian. Coba seorang bapak Nabi Yakub, orang bijak, mengatakan itu. Memang aku tidak percaya kepada kalian. Indah tuh. Tuh indah. Bujeng-bujeng tingkatan Nabi Yakub diurangnya kan teu pantes bicara seperti itu. Menimbulkan lebih jurang pemisah antara orang tua dan anaknya kan. Bukan tidak percaya aku kepada kalian dan bukan tidak mengizinkan supaya berangkat dengan kalian untuk main. Tapi aku itu sedih kalau kalian berangkat dengan Yusuf karena aku berpisah dengan Yusuf. Aku tidak bisa jauh daripada Yusuf. Jadi tidak mengungkap apa yang sebenarnya karena itu hal yang tidak bisa diungkapkan, tidak bijak kalau diungkapkan. Aku sedih saja kalau berpisah dengan Yusuf. Itu yang pertama. Wa akhafu ayyaqulahum di'bu wa antum anhu ghafilun. Wa akhafu jeung sieun kaula ayyaqula tina yen ngahakan buka itu Yusuf non adi ibu. Serigala satogala maksudna mah serigala rek mau. Al muradu ari nu dimaksud bihi ku itu dibu eta al jinsu jenisna serigala. Artinya lain serigala unggul setiap naon lah nu kaasup satogala. Bahkan mungkin itu sindiran. Aku takut Yusuf dimakan serigala. Serigalanya bukan serigala yang asli, tapi saudara-saudaranya yang dirasuki setan sehingga berjiwa serigala. Kan bisa. Tapi Nabi Yakub mengatakan itu etis. Kenapa mengatakan itu? Bisa jadi kan yang dimaksud Nabi Yakub memang benar takut dimakan serigala. Tapi kenapa kalau takut dimakan serigala kan aneh. Anehnya kan kenapa sih hanya Yusuf yang ditakuti? Kenapa saudara-saudaranya tidak ditakuti? Tapi ucapan itu etis. Kenapa? Sesuai dengan situasi wakanat sareng kabuktosan naon arduhum. Tanahna
negeri na itu ihwah, negeri Nabi Yakub kasirotad diab eta nu seueur serigala. Dan memang di tempat itu banyak serigala. Aku takut Yusuf dimakan serigala. Kan berencek dulu, nah kenapa Bapak takut Yusuf dimakan serigala sementara Bapak tidak takut kami dimakan serigala? Ya, maka itu bisa juga sindiran. Ingin tahu bagaimana jawabannya, kemudian juga menyindir, kan ya, menyindir. Aku takut Yusuf dimakan serigala. Nah, serigalanya bukan serigala yang asli, tapi saudara-saudaranya atau kalian sebagai saudara Yusuf yang memang menaruh kedengkian sehingga dirasuki setan, akhirnya sifat serigala, karena di manusia itu kan ada sifat kemanusiaan, ya, ada sifat kebasariahan, ada sifat kebinatangan, hayawaniyah, ada sifat binatang buas, sabuiyah, ada sifat robbaniyah, sifat ketuhanan. Nah, tapi kan sifat negatifnya lebih banyak daripada sifat positifnya. Jadi ketika setan masuk, bisa saja sifat binatang buasnya muncul, sifat kebinatangannya muncul. Ya kalau sifat kebinatangan kan ai binatang namun baranghakan sasebeulna. Nah, itu sifat binatang. Inginnya seneng makan, nah, sifat binatang. Kalau sifat sabunya, sifat binatang buas kan inginnya menerkam, bukan hanya ingin kenyang, ingin senang, tapi ingin memangsa orang lain. Manusia itu kalau sudah kerasuki sifat binatang buasan, sifat binatang buasnya, ya, kebinatangan yang buas, maka akan lebih jahat daripada binatang buas. Nah, maka dididik dalam Islam itu ada saum supaya sifat kebinatanganana, sifat binatang buasnya hilang, ya, sifat saitoniahnya hilang. Nah, muncul sifat robbaniyah, sifat yang meniru sifat Tuhan, ya, sifat Allah yang baik, lembut, pengasih, penyayang, ya. Nah, memberi manfaat, memperhatikan. Wa ahopu jeung sieun kaula ayakula tina yen ngahakan huka itu Yusuf non adibu serigala. Ya, maksudna binatang buas. Al muradu ari nu dimaksud bihiku itu dibu eta al jinsu jenis. Nah, naon we pokona mah lain masalah ajag-ajag teh. Naon we jenis na binatang buas. Dan ajag termasuk binatang buas. Wa antum wa kana sareng kabuktosan non arduhum tanahna itu ikhwa, tanah Nabi Yusuf, tanah Nabi Yakub. Eta ardul Kanan kasirota di abi eta anu seueur serigala. Wa antum bari ari aranjeun anhu itu Yusuf gopiluna eta nu lali nu poho masguluna tegesna nu katungkul. Ya. Dan aku takut Yusuf dimakan serigala. Kalian sibuk dengan perbuatan kalian, dengan kesibukan kalian, nanti Yusuf. Nah, ini supaya tidak itu. Ya, make koren nah. Mungkin marane mababalapan main-main Yusuf dimakan serigala. Teka tingali sindiranana begitu lembutnya. Jadi dua alasan Nabi Yakub. Satu, aku tidak mengizinkan kalian main sama Yusuf karena aku sedih kalau berpisah dengan Yusuf. Dua, aku takut Yusuf dimakan serigala. Kalian sibuk dengan permainan kalian. Nah, kalian meninggalkan Yusuf, Yusuf dimakan serigala. Ada serigalanya kan kalian. Nah, bagaimana ingin tahu ini jawabannya seperti apa? Atau mereka memaksa atau apa? Nah,
Tapi sudah diantisipasi, aku takut dimakan serigala. Artinya ini menuntut jaminan supaya Nabi Yusuf tidak apa-apa, selamat. Jadi dengan apa? Dengan kata-kata yang indah, ya. Qalu ngaromong deui itu ihwah lain akala. Lain akala demi Allah andai lam kosam. La demi Allah in lamun akala ngahakan huka Yusuf naon adi bu serigala. Wa nahnu padahal ari abdi sadaya musbatun eta sakelompok jamaatun tegesna sagolongan. Pan abdi teh 11 jarang Yusuf, abdi 10. Tuh. Inna maka saestuna abdi sadaya idan dina nalikana itu akala hudibu lahosiruna eta yakin anu rugi kabeh. Ajijuna tegesna anu kecing kabeh nu lemah kabeh. Nah, jawabnya tadi alasan Nabi Yakub itu 2. 1, aku tidak bisa berpisah dengan Yusuf. 2, aku takut Yusuf dimakan serigala. Saudara-saudara Nabi Yusuf tidak menjawab alasan Nabi Yakub yang pertama. Padahal alasan pertama itulah alasan yang paling kuat Nabi Yakub tidak mengizinkan. Alasan kedua itu tauriah. Ya. Di satu sisi menuntut jaminan keselamatan Yusuf, dan di sisi lain menyindir kepada saudara-saudaranya karena dituntut selamat, takut dimakan serigala. Padahal yang ditakutkan itu saudara-saudaranya yang menjadi serigala yang membunuh Yusuf. Tapi tidak dijawab tuh alasan pertama. Yang dijawab alasan kedua. Apabila Yusuf dimakan serigala, padahal kami ini sekelompok pemuda yang kuat hebat, maka tentu kami ini rugi, kami ini kecing. Jadi muncul uang kayak, Pak, kalau Yusuf sampai mati dimakan serigala, sedangkan ini anak bapak ini kuat-kuat pemuda hebat nih, berarti kami ini orang-orang lemah, orang-orang pengecut. Nggak mungkin. Ya namanya orang mau diizinkan, maka tidak segan-segan mengumbar janji. Tidak segan-segan mengumbar janji. Nabi Yakub dengan segala sifat bijaknya dilandasi dengan ilmu dan keimanan, mengantisipasi dengan kalimat-kalimat yang di satu sisi menuntut, di sisi lain menyindir. Nah, itu mengingatkan. Jadi mengingatkan, menasehati. Tapi ya yang dinasehati memang udah kerasukan setan, ya, udah dikuasai setan dengan niat yang jahat, sulit, malah bikin alasan. Ya akhirnya udahlah. Ya. Akhirnya nama ya diizinkan karena mereka punya alasan. Oke, kalau begitu. Pak Arsala mangka ngutus Nabi Yakub bukan Nabi Yusuf ma'ahum sartana itu ikhwah. Silakan kalau begitu, karena sudah ada perjanjian, sudah ada kesiapan untuk menjaga Yusuf, ya, dan menjamin Yusuf tidak akan mati dimakan serigala. Ya, karena serigala yang aslinya nggak ada. Tuh, takut. Tapi yang ada malah serigala yang lebih galak daripada serigala yang asli, yang dengan segala cara bisa membunuh orang. Nah, akhirnya berhasil mereka membujuk Nabi Yakub untuk mengizinkan. Udah diizinkan. Nah, bagaimana? Setelah diizinkan, palamma dahabu.
tuluy samang-samang saarindit itu ihwah bihi sartana Nabi Yusuf. Wa ajma'u jeung sepakat itu ihwah, ajamu tegesna ngajam itu ihwah, ayyaj'alu. Da tadi kan kesepakatannya mau dilemparkan ke dalam sumur. Ayyaj'alu kana yen ngajaradikeun itu ihwah ka Yusuf fi goyabatil jubbi. Dina sapalimpan goyaba jama. Fi goyabatil jubbi dina poekna sumur. Wa jawabu lama sareng ari jawab lapad lama mahdupun eta dibuang ae pa'alu maka marigawe itu ihwah dalika karena itu ajam karena itu ayyaj'aluhu fi goyabatil jubbi. Setelah berangkat dan mereka sepakat untuk melaksanakan rencana yang sudah disepakati, yaitu melemparkan Yusuf ke dalam sumur, maka rencana itu pun mulai dilancarkan, dilaksanakan. Bi anna ja'u kurekaan yen mudar. Ya kan dialungkeun ka sumur, ai balik meureun kumaha alasan ka bapa. Maka matang-matang geus alungkeun ka sumur engke bawa baju nama buka tuluy lemuran kudara tuluy engke balik api-api dihakan aja kumaha lah nyeun alasan deui tadi mah geus siap moal mungkin dihakan aja kan kami ini kumpulan pemuda hebat tapi kan enggak ada lagi cara. Nah, inilah di sini tipu daya itu. Bi anna ja'u kurekaan yen nyabut mudar itu ihwah komisohu kana gamisna itu Yusuf ba'da dorbihi sabada nanggona itu Yusuf dipukul pingsan. Nah, dicopot di pakaiannya. Wa ihanati jeung ngahinakeun Yusuf disiksa heula. Wa iradati qatlihi jeung ngamaksud ngabunuh itu Yusuf. Bahkan geus keur nafsu geus tenggel mah geus pusing kan. Hampir tidak tertahan. Tapi ada saudaranya Yahuda yang paling bijak. Kalian kalian sudah berjanji tidak akan membunuh. Wa adlu tuluy we geus kitu mah ditalian we kana timba. Wa adlu jeung ngarumbaikeun, ngajulurkeun. Nah kitu teh tah dikahanapkeun gitu tah. Ngajulurkeun itu ihwah ka itu Yusuf ku timbaan dikahanapkeun ngajulurkeun timba ka Yusuf maksudna ditalian kana timba dijulurkeun ka handap palamma wasolatul samang-samang sadugi itu Yusuf ila nisfil bi'ri ka tengah-tengah sumur geus tepi ka tengah-tengah al-qaw ya ngalungkeun itu ihwah ka itu Yusuf dilepaskeun ka handap da dilepaskeun peganganana maksudna hayang dibebetarik bujeng-bujeng aya batu di handap mesin kana cai ge tarik-tarik teuing liyamuta karena supaya maut itu Yusuf kunaon aya ente pasakoto teras ragrag Kangjeng Nabi Yusuf pilmai dina cai ngan untung teu ninggang batu nu aya nyondol di gigireun sumur da rada lega sumur summa awa teras nyalindung Nabi Yusuf ila sohrotin kana hiji batu gede nu aya di jero sumur panadau tuluy ngagalau itu ihwah ka itu Yusuf digawan sok maksudna mah lain ek ditulungan mun hirup kana ek dipek-pek ku batu ti luhur panadao tuluy ngagalau itu ihwah pa ajaba teras ngawalar Nabi Yusuf hum ka itu ihwah ya dunu baringan ka Nabi Yusuf rahmatahum kana nyaana itu ihwah nah, orang ikhlas itu begitu. Udah dipukul, udah dijahatin, udah dilemparin ke sumur, gerok, sok, mun urang pulang,
Wah, hirup kan maksudnya mun hirup yang dipek-pek sekalian. Kagok. Nabi Yusuf mah digero teh ngajawab. Kenapa? Karena disangkanya saudaranya kasihan. Lain. Nah, itulah kebersihan jiwa Nabi Yusuf. Pantas Nabi Yusufnya jadi Nabiullah, orang mun geus kitu kumaha. Kan? Dan Nabi Yusuf dalam menjalani kehidupannya tidak menyalahkan saudara-saudaranya. Dijalani aja. Bagai air mengalir, iya. Tempat terus turun naik terus. Ya udah. Kan begitu indahnya kehidupan. Nah, jadi kehidupan itu akan indah ketika kita rela menjalani apa yang menjadi takdir Allah buat kita. Enak. Moal panas ku batu, orang ditakdirkeun jadi jelema miskin, moal panas ku nu beungeun. Tapi ikut seneng. Ada alhamdulillah tetangga kita kaya. Kita hidup di sekeliling kita banyak orang kaya, enak. Kita jadi orang paling miskinnya, enak. Tapi enggak pernah berharap sugan we atuh. Ti ditu celeng, ti dia celeng. Kita jadi orang paling kaya, kita pun tidak panas oleh orang miskin. Ya, kan alhamdulillah, ari nu kaya mah tara aya nu panas ku nu miskin. Aing meni hayang miskin. Ya, tara. Paling ge panas ku nu leuwih kaya. Nah, hidup itu dijalani aja. Karena pasti hidup ini sudah ada suratan takdirnya. Kita tinggal ikut aja. Nah, jadi indahnya kehidupan, tenangnya hidup, bahagianya hidup karena kita meyakini bahwa setiap manusia itu sudah ada garis kehidupannya. Sudah ada suratan takdirnya. Jadi ulah mungkin ini suratan, lain mungkin pasti. Iya, pasti ini suratan. Semua yang terjadi inilah suratan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pak Arodu tuluy ngamaksud itu ihwah rohohu kana naon mekprekna itu Yusuf. Mekprek bisohrotin ku batu gede, maksudnya ditimpaan batu. Karena ngalemparna itu Yusuf bisohrotin ku batu gede. Wah, aya yang disada euy wang paehan sakalian. Pamanaat terus nyegahum ka itu iwa sayahuda Yahudi. Tadi di luhur geus ek dibunuhnya. Ayeuna dihanap geus eta ek dibunuh deui pan ti dieu geus janji ulah dibunuh. Kalau mau melakukan itu jangan sampai membunuhnya. Udah geus kalimpudan ku nafsu mah kitu. Kagok. Kan hari ini banyak terjadi. Istri sampai menyiram suaminya dengan air panas. Padahal salah gimana enak. Atau suami membunuh istrinya sampai dimutilasi. Ya. Anak membunuh orang tua membunuh anak. Membunuh tetangga, membunuh teman sendiri. Ya, jadi kalau sudah kalimpudan hawa nafsu, ya udah. Ya, bureng, pandangan teh bureng. Ya, buta pandangan, buta mata, buta hati. Baru menyesali setelah terjadi. Nyaka. Mata gening cek sindiran sunama gening cek lagu Sunda kumaha? Nafsu numata kaduhum badan anu katempuhan. Iya datang berhadapan dengan hukum masuk penjara udah. Apalagi kalau tapi kalau hukum Islam dijalankan rupanya bisa terjaga. Lamun jelema geus amuk ek maehan pasti bakal dipaehan deui. Jigana kada sieun. Ada sieun jadi hukum kisos itu meminimalisir angka kejahatan. Sebab orang sekalipun dia ingin menghancurkan orang lain, ingat bahwa itu adalah hakikatnya kehancuran untuk dirinya. Kan manusia tidak ada yang ingin hancur.
Walaupun memang tidak bisa diantisipasi, artinya angka kejahatan 0% moal. Sebab setan aya. Mun setan eueuh mah hukum ge. Ya karena kehidupan ini dipasangkan Allah, manusia yang menjadi wakil Allah di muka bumi sebagai khalifah Allah. Ya. Kemudian setan menjadi musuh manusia untuk menggelincirkan manusia, maka angka kejahatan itu tidak akan sampai nol. Sekalipun hukum Islam berlaku, tidak berarti dunia ini tidak ada kejahatan, tidak. Tapi minimal terantisipasi dan angkanya itu bisa ditekan. Ya, bisa ditekan. Dengarana ge dunia, ai eueuh maksiat mah tudalin ge dunia. Ya. Setan paehan eta mah insyaallah. Teu kudu aya hukum. Jadi hukum Islam itu satu untuk mengantisipasi ya, orang membunuh dikisos dibunuh lagi. Sebelum dibunuh kan mereka diproses, disuruh tobat, baru dikisos. Jadi hukum Islam itu ya, untuk mengantisipasi supaya orang yang hendak membunuh itu tidak jadi, karena aduh mun aing ngabunuh dibunuh. Minimal ada orang yang menghentikan kejahatannya. Walaupun tetap ada orang nekat aing mah bae lah. Memeh aing paeh hayang maehan heula si eta. Keun aing paeh oge. Paehan. Nah, tapi da anggap ngaran geus terjadi mah da eta mah kan setan. Akhirnya menyesali kan. Kalau sudah berhadapan. Nah, maka itu kesempatan Islam datang ya, untuk memberikan hukuman kisos, tapi sebelumnya disuruh tobat. Kamu menyesal, mau nyebut tidak mau. Ya mau menyesal mau tidak, tapi kamu ini berhadapan dengan hukum kisos. Kamu mati dan di akhirat itu akan ada perhitungan. Kamu dikisos di dunia, tapi kalau tidak tobat, kamu tetap disiksa di akhirat. Kalau kamu di dunia dikisos tapi ingin bebas dari siksaan akhirat, tobatlah kamu. Maka disuruh tobat. Jadi selain antisipasi, nah, karena masih ada orang yang tidak bisa diantisipasi dengan pedihnya hukuman dunia, maka Islam datang hukuman itu untuk mengembalikan orang yang sudah melanggar supaya mereka kembali kepada fitrah manusianya. Ya, kan jelema rupa-rupa. Ada dengan kekuatan imannya sampai tidak pernah terbesit dalam hatinya berbuat dosa. Aya jelema teh para waliullah mah geus teu aya dina hate teh hayang lalajo henteu nya moal sudah tidak kenapa? Karena mereka merasakan indahnya bermuraqabah dengan Allah. Jadi geus teu aya dina hate teh satung tumbuk oge hayang maksiat, hayang lalajo orkes hayang lalajo naon film moal. Mereka menjalani hidupnya dengan indah. Jadi sudah tidak ada niatnya azam untuk berbuat dosa. Karena imannya kuat. Ada lagi orang yang imannya kuat. Ada lintasan setan dalam hati untuk berbuat dosa. Tapi dengan kekuatan imannya, nah itu dilempar, dibuang. Ya, lintasan setan itu tidak dihiraukan. Tapi masih aya selenteng hayang lalajo yang ulin masih kena aya, tapi diantisipasi oleh imannya, dibuang ya, niat-niat maksiat itu, niat-niat jahat itu. Ada lagi orang yang punya iman tapi imannya tidak bisa mengantisipasi lintasan setan, akhirnya terjerumus juga kepada maksiat, tapi dengan imannya mereka ingin tobat. Nah, maka salah satu di antaranya ini hukuman Islam itu untuk memberikan sarana tobat kepada orang yang terlanjur berbuat maksiat. Nah, jadi sudah dijanjikan jangan membunuh Nabi Yusuf, tapi karena memang sudah dikuasai setan, eta di darat tadi dibunuh, ayeuna geus kasumur hayang meprek deui bae. Tapi ada untungnya ada Yahuda, itu perjalanan cerita drama kehidupan Nabi Yusuf. Hakikatnya memang Allah tidak mengizinkan Nabi Yusuf mati.
Karena Nabi Yusuf kan perjalanannya ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Nah, itu sudah diisyaratkan. Jadi maka disinilah Syekh As-Sa'rawi mengatakan la taglak min tadabiril basar fa aqsama yastati'un huwa iradatu huwa tanfidu iradatillah. Jangan pernah risau, galau, bingung, khawatir, cemas dengan tipu daya manusia. Karena ujung yang bisa dilakukan, puncak yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kan di ayat ini pun ada wallahu alimum bima ta'malun, bima ya'malun nanti di depan. Allah itu tahu. Jadi perbuatan saudara Yusuf itu memang jahat kalau dilihat dohirnya. Tapi tidak kalau dilihat batinnya. Karena itu kehendak Allah untuk menjalankan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pan ku Allah Nabi Yusuf diangkat derajat. Nah, itulah ceritanya. Wa auhayna, udahlah Nabi Yusuf pada akhirnya mereka merencanakan untuk bikin makar kepada Nabi Yusuf. Setelah sepakat mau dilempar ke dalam sumur, lobi dengan ayahnya, dibujuk sehingga diizinkan. Setelah diizinkan mereka pergi dan terlaksanalah maksud mereka, Nabi Yusuf dilempar ke dalam sumur. Nah, udah cerita mereka itu. Nanti pulang, banyak cerita yang misalnya pulang untuk beralasan. Bagaimana Nabi Yusuf dalam sumur? Nah, ini yang disinggung oleh Allah. Wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim wa hum la yash'urun. Nabi Yusuf masuk dalam sumur, berlindung di atas batu yang besar. Allah tidak membiarkan. Wa auhayna, jeung ngawahyukeun kami ilaika Yusuf fil jubbi dina sumur wahya haqiqatin kalayan wahyun hakiki. Walahu sing eta tetepikeun Nabi Yusuf sab'a asarota ari 17 naonana sanatan tauna yuswana 17 tahun. Audunaha atau napi sahanapun 17. Ku Allah diberi wahyu dalam sumur tatminan, di mana hikmah daripada wahyu itu adalah karena nenangkeun, tatminan karena nenangkeun di qalbihi karena hatena itu Yusuf. Allah diberikan isyarat bahwa kejadian ini nanti suatu saat akan diungkap olehmu kepada mereka, ya, tapi mereka tidak sadar. Latu nabi anna yakin bakal ngabejakeun temenan anjeun hum ka itu ihwah ba'dal yaumi dina sabada ieu poe bi amrihim kana urusanana itu ihwah bisoni ihim tegesna kana pagaweanana itu ihwah hadan ieu wa hum bari ari itu ihwah la yasmuruna eta henteu sadar teu nyaho itu ihwah nya bika ka anjeun halal inba'i dina waktu ngaberitakeun ku Allah di pasian wahyu penenangan kalem sup mun basa urang kitu. Kau suatu saat nanti akan memberitahukan kepada mereka kejadian ini padahal mereka tidak sadar. Berarti kan itu ada harapan masih hidup sampai waktu yang nanti Allah bikin skenario nya. Bagaimana pertemuan kembali Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Di mana sekarang mereka minta supaya Nabi Yusuf bisa bermain dengan mereka untuk dibinasakan, untuk dikhianati. Nanti saudara-saudara datang untuk minta bantuan. Nah, itu. Jangan pernah kita sakit hati oleh orang yang menghina. Jadikanlah hinaan orang itu pelajaran. Jadikan motivasinya. Kan banyak orang miskin tadi ngedul, hayo we dihina ku babaturanana bangkit sampai dia jadi orang sukses. Nah, secara duniawi jadi pengusaha hebat. Nu ngahina nama kitu kene. Maka kita seharusnya setelah sukses
Duh, orang nyeri hati. Mimitina bisa kan sakit hati dihina. Akhirnya bangkit hatinya, berjuang keras. Nah, dia pergi ya, untuk apa? Meninggalkan kampung halaman berjuang di luar kota, jauh tanpa ada kabar. 1 tahun 2 tahun terbalik-balik menata kehidupannya, jadilah orang sukses, sukses dunia weh. Wah, pulang suatu saat 7 tahun baru pulang, pulangnya pakai helikopter. Semua orang tidak tahu siapa itu pakai helikopter. Wah, no tadi nangah hari nanti pan nyalamperkeun. Sasalaman bagi kada kene sahai tak sawawa. Oh, sehat, sasalaman kau. Aku adalah si anu. Pan rei nu tos namanya. Rei gening banget nate sepa. Ya, aku alhamdulillah hari ini sudah menjadi pengusaha hebat, miliarder. Tuh. Aku punya 4 helikopter, 1 jet, tuh kan ya. Aku punya naon? Misalkan perusahaan anu punya karyawan 1 juta orang. Dan aku kesini untuk bertemu dengan kalian, mengucapkan terima kasih karena aku tidak akan seperti ini kalau dulu kalian tidak menghinaku. Dan sebagai tanda terima kasihku, ini ada bingkisan untuk kalian yang pernah membuli aku. Kitu nate henteu bagi amal. Teu bari sini, henteu kieu eta lombok sia-sia beuleung henteu kitu. Ya, jadi benar-benar tulus. Alhamdulillah. Walaupun aku dulu sakit hati oleh kalian, tapi ternyata ucapan kalian menjadi obat buatku. Aku bawa bingkisan untuk kalian. Bere kereseknya, sakeresek ewang. Tuh gede keresek nama. Aya amplopan. 100 juta ewang. Inilah untuk kalian. Tuh nu ngabulina babaturanna 5an, 500 juta. Pan mageuli motor isukna teh. Sok nganda era maksudnya nu ngabulina. Pan geus dibere teh ting harewas bagi ngaleos jabat sepa. Aduh maafin saya. Nah, seperti itulah nanti kisah di ujung saudara-saudara Nabi Yusuf. Oh ini Yusuf. Tuh kan. Iya. Nah, maka lebih baik kita jadi orang yang dibully, kemudian berubah, ya, menanggapi bulian dengan positif daripada kita membuli orang. Gitu. Yang membuli itu tidak akan ada peningkatan karena dia merasa cukup dengan apa yang sudah dia raih, ya, dengan kesombongannya. Gitu. Kan banyak yang di film-film cerita, orang kakak-kakak beli motor meneh nyaba mawa motor gagah teu apaleun di lembur mah geus kabeli mobil ini asak gagah. Kamu pulang dari kota? Iya. Wah gagah merasa da teu nyaho teh. Aduh pakai motor? Iya saya sukses sekarang. Kamu pakai apa? Saya mah enggak, sedang jalan-jalan. Saya balik mobilnya Fortuner, orang motor CB. Eleh kene tuh kan. CBR. Ya kan, ajeng Fortuner mah eleh mereunanya. Gitu. Aduh. Nah, jangan belagu. Ya. Apalagi urusan amal soleh, jangan merasa paling hebat. Ya. Dunia saja jangan belagu. Allah memberikan wahyu di saat Nabi Yusuf ada di dalam sumur untuk menenangkan jiwanya, memberikan isyarat bahwa suatu saat nanti, yang dikatakan oleh para ulama ini dari mulai kejadian sampai nanti bertemu itu 40 tahun. Ya, ada yang mengatakan 80 tahun. Ya. Akan memberitahukan urusan mereka, perilaku mereka di mana mereka tidak sadar. Udah itu mah tos we cerita Nabi Yusuf heula deui kadinya engke kasamper deui urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di handeuleum sieum kitu mencek Mang Jaya. Kacarioskeun heula. Nah, kitu meureun. Papan kudu tamat cerita teh. Ya Allah kan Quran ahsanal qasas. Jadi semuanya nyambung. Aya kan dina film masuk aya nu teu nyambung, aya nu eueuh tungtungan. Eta orang-orang jahat na geuning taraka bales kabeh. Nu eueuh ceritana teh leungit. Iya. Apa kan dulu sih itu jahat.
sekomplopan dengan si itu. Kemana yang itunya nggak keceritakan lagi, udah selesai. Tepugu. Nah, kalau Allah itu kan jelas. Perilaku setiap manusia itu harus terbalaskan. Iya. Manusia itu harus memakan apa yang dia tanam, harus memetik apa yang dia tanam. Apa yang dia tanam, maka itulah yang dia panen. Mayyajro yahsun, siapa yang menanam, maka dialah yang memanen. Sehingga ada peribahasa, siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan saudaranya, maka dia yang akan jatuh ke lubang itu. Nah, Quran mah tamat. Kudu puguh heula itu. Terus Nabi Yusuf nama di sumur heula. Kayak kumaha cerita kelanjutan. Ayeuna nyelang heula. Pane di sumur mah bisa berapa? Bisa 1 hari 1 malam, bisa 2 hari 2 malam, bisa 3 hari 3 malam. Itu. Dan merenungguan anu ngajahit. Nah, ayeuna kan ari saudarana kudu balik. Setelah berhasil, mereka kan di sore hari, nah, baru ya, untuk mengkelabui ayahnya bikin alasan, maka dilaksanakanlah rencana untuk menipu ayahnya, membohongi ayahnya. Nah, pada akhirnya pulanglah. Wajah ujung daratan. Itu ihwah abahum kabapana itu ihwah isya'an dina waktu sore waktal masa itegesna dina waktu sore ya bekuna bari anu cerik kabe. Tapi ini kan air matanya nangisnya air mata buaya. Ya, bukan nangis yang tulus, tapi nangis yang merupakan kedok, ya, formalitas, kaper saja, ya pun drama, ya, supaya disangka mereka tidak berbuat jahat, benar-benar menyesal. Tapi nanti kita lihat sesempurna-sempurnanya orang yang bikin bohong itu ada saja yang terlewat. Jadi suka ada kejanggalan gitu. Antara kejadian asli dan kejadian yang dibikin-bikin, ya, yang merupakan drama saja itu pasti ada kelewatannya. Tidak sesempurna yang asli. Matak nu kawe mah moal sekualitas anu orinya moal. Nu ori mah ini sarua cenah ieu mana wala anu mana sebab 1 juta urang mah ngani sapatung 200.000 menang. Sarua sagalana ge. Itu kungsi 2 bulan jebol. Yo nu itu mah. Mana sepatu teh? Jebol. Anu ente? Yuk ngapa dipakai? Saya mah 2 kali make jebol. Saliwat baju di pasar geuning murah nya. Sarua jeung baju di supermarket. Diseuseut sakali ke waktu mimiti mah sarua, diseuseut sakali jaba ngabulu, jaba belel, anu itu mang tahun-tahun tapi kageu tahan herang keneh we lawan teh. Nah itu. Aduh bener hanya akal meuli murah mah nya. Jadi kalau kita dalam segala hal ya jangan yang KW. Islam ulah nu KW. Nu asli Islam nanya, nu KW. Nu KW kan hanas urang teh. Heeh. Nu asli nu kumaha nu udhulu pisilmi kapah yang seutuhnya saja. Yang orinya, yang disunahkan, diajarkan oleh Nabi, dicontohkan. Nabi menjelmakan Islam, ya, mengaplikasikan Islam dalam kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga. Nah, Islam diwujudkan dalam bentuk masakan sampai Nabi membangun kekuasaan untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan sebuah negara. Kan gitu. Jadi pribadinya Islam, tatanan rumah tangga Islam, masyarakatnya Islam, kehidupan bernegara, berdaulah pun, berpemerintahan pun, semuanya Islam. Itulah Islam yang ori. Jadi akarna Islam, tangkarna Islam, daunna Islam, buahna Islam. Akarna Islam,
Ya, terus akarna Islam tangkalna, akarna wahyu tangkalna ro'yu. Engke daunna jadi naon? Ai buahna naon? Akarna kalapa, tangkalna nangka, daunna cau. Kira-kira buahna naon? Aya teu tangkal nu kitu. Dina ayana ge lain asli. Kadu memang satu pohon, tapi di dalamnya di dahan-dahannya itu ada kadu bawor, kadu montong, kadu sitokong. Itu kan bukan aslinya, tempelan kan itu. Yang aslinya itu tidak ada. Satu pohon kadu, tapi macam-macam, nggak ada satu. Erek montong, ek sitokong, ek bawor, pokoknya mah ori gitu. Ya kalau pohon kadu, kadunya kadu biasa, ditempelin kadu montong kan bagus. Ya, kan melah tangkalna kadu biasa genu penting buahna montong. Kan itu mah makanan, kadu. Tapi kalau hidup, ya, yang penting akhlaknya saja Islami, biar akidah nama tauhid oge nu penting alus akhlak we. Nya kumaha bener ada teu bisa. Nah, itu yang penting akidahnya saja benar, akhlaknya mah biar awut-awutan nggak bisa. Akidah, ibadah, akhlak itu ya, adalah satu kesatuan utuh yang tidak boleh dipisahkan. Ngan kada leuheung lamun akhlakna goreng kene, akidah jeung ibadahna bener. Atawa akidahna bener, ibadahna can pati bener, akhlakna kada leuheung. Daripada akhlakna halus, ibadah halus, akidah hancur. Ya, kan gitu. Wajah ujung daratang itu ihwah abahum kabapana ihwah isyaan dina waktu sore waktal masai tegesna waktu sore yabkuna bari careurik. Nah, air mata buaya. Biasa orang yang jahat itu untuk menyembunyikan kejahatannya mereka bikin drama yang sehebat-hebatnya. Tapi ingat, sehebat-hebatnya sesuatu yang bukan ori, yang KW itu tidak akan sehebat yang ori. Nah, maka bagi kita itu prinsip itu biar pahit, yang penting kita jujur benar. Itu kan sepintas ini kalau kita jujur, kalau kita benar seadanya pasti ini bakal tanggapannya labiar. Ya. Daripada kita mendapatkan manis, ya, pujian karena kedustaan, lebih baik kita tidak diperhatikan, tidak dihiraukan, tidak ditanggapi, ya, tidak diperhatikan. Yang penting kita seadanya jujur. Ya, enak. Kunaon pelit teu ngaos, aduh kabobohan wa, teu kan nanya unggul wana ge bae ngaji teh kan. Abi anu ngabohong. Ya, kan naon atuh. Kekal kasok kacaletot. Ya, iya. Jadi kalau dusta itu suka kecaletot. Ya, ya, suatu saat poho diomongkeun. Iya, karena orang itu kalau berdusta kan sepintas ingin menyembunyikan sesuatu. Bohong weh lah, selamat. Udah lupa kan? Lupa bahwa kita itu punya rahasia yang harus dijaga. Ngabohong teh ya, lupa kamari geningnya majah teh kamari cek maneh anu geuning eta. Tuh, biji ti saha, ti manehna keneh. Maka hese, da sok poho jelema mah, matak mending seadanya. Jadi dina kapolosan ge aya saayana mah udah demikian adanya. Itu. Coba lamun bari bikin rekayasa kacaletot. Kan? Ngomong jadi kumaha? Entah. Gitu. Maka gampang membedakan orang bohong itu. Sepandai-pandai orang berbohong itu bisa kelihatan. Qalu ngaromong, nah, mulai bikin alasan. Qalu ngaromong itu ihwahya abana ingkang rama. Inna saestuna abdi sadaya dahabna. Jadi apa yang tadi dikatakan oleh Nabi Yakub ini dijadikan alasan. Tadi sahu Nabi Yakub kan. Wa hopu ayyakulahu dibu wa antum anhu ghafilun. Tuh. Ya inilah. Jadi Nabi Yakub tadi itu memberikan isyarat
Maksudnya menyadarkan supaya tidak melakukan itu, tapi malah itu yang dijadikan alasan. Tapi udah kan Nabi Yakub udah tahu. Maka tadi di Isyarat itu kan tahu, menyindir supaya tidak melakukan itu, dan itu yang dijadikan alasan. Artinya ketahuan pasti bohong nih gitu. Tapi kan tuh pantas diucapkan. Karena kita kan tidak melihat seaslinya, ya udah. Terima aja alasannya gitu. Walaupun hati tahu bahwa mereka itu dusta. Kalau ngaromong itu ihwaya abana he bapa abdi sadaya inna saestuna abdi sadaya dahabna eta indit abdi sadaya nastabiku bari balap abdi sadaya babalapan berlomba maksudna. Narmi tegesna papanahan abdi sadaya. Watarokna sareng ngantunkeun abdi sadaya Yusuf ka Yusuf inda mataina disandingeun barang-barang abdi siabina tegesna anggian abdi sadaya paakala tuluy ngadahar huka itu Yusuf non adi bu ajag serigala satogala kuama anta sareng henteu ari salira bimukminin eta nu bakal percaya bimusodikin tegasna nu bakal ngabenerkeun anak abdi sadaya walau kunna jeung sanajan kabuktian abdi sadaya sodikina eta nu bener kabeh. Namun da bapa moal percanten tuh pan geus rumasa manten. Nah ini kalimat kata-kata anu naon anu untuk menyembunyikan kedustaannya, tapi kalimat ini sinyal yang memberikan isyarat bahwa mereka berdusta. Ada kalimat itu supaya dipercaya. Pada kalimat itu memberikan petunjuk bahwa mereka itu tidak layak dipercaya. Jadi ada kalimat seperti yang untuk menguatkan, ya, mangga orang buktoskeun, kan gitu. Ayo orang buktoskeun, kan gitu. Ayo nu bener mah, orang buktoskeun. Ada masing kuku mage can pugu percanten. Nah, berarti kan geus mentalna teh geus jatuh. Karena memang mereka berdusta. Ya, jadi mereka tidak mau dibuktikan. Nggak suka ngaku manten, ya, tapi dak salira moal percanten. Paling karena anu bener mah upami percanten mah kan gitu bahasana. Ya bukan lain wama anta bimukminilana dan engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami benar. Nah, beda kan? Kalau kau tidak percaya mari kita buktikan. Kan beda. Ya. Kau tidak akan percaya sekalipun kami benar. Ya, berarti kan mereka itu tidak benar sehingga tidak layak dipercaya. Ya. Mentak kade bahasa tesing benar. Mentak anu bohong mah ada bakal katingali. Ya. Nah, itu dari kata-katanya saja, dari cara berbicaranya saja sudah memperlihatkan sinyal, tapi belum kuat. Ya. Belum kuat. Tapi itu sudah menjadi sinyal bagi orang yang teliti ya, dalam menyimak perkataan orang, itu cukup. Hanya itu jadi penilaian hati. Oh berarti ini ada sesuatu yang disembunyikan. Oh ini ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi kan belum bisa diungkap kalau tidak ada fakta. Ya, eta mah tanda wungkul sinyal kita bisa membedakan orang jujur ya, dalam pembicaraan dan orang yang di dalam bicara menyembunyikan satu yang dirahasiakan. Akan tahu dari retorikanya, dari gaya bahasanya. Qalu ya abana inna dahabna nastabik wa tarokna Yusufa inda mata'ina fa akalahu dibu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shodiqin. Indaka disandingeun salira. Lataham tayakin bakal naon nyangka awon salirana ka abdi sadaya pi hadhil qissati dina ieu cerita. Lima habati Yusufa karena cinta nasalira ka Yusuf.
walaupun aku benar, kau tidak akan percaya. Karena kau akan menuduh jelek, menuduh salah, menuduh jahat kepada kami. Atau menuduh bohong dalam cerita ini. Karena kau terlalu cinta kepada Yusuf. Pakai pak, maka kumaha. Pakai pak, tasodakta atau sodakta bima akulu bima nakulu gitu mempertanyakan. Pakai pak maka kumaha salira bade percaya karena naon disaukeun ku abdi sadaya gitu. Wa anta padahal ari salira tusi eta awon ngaawonkeun salira adona kana sangkaan bina ka abdi. Kalah jadi nuduh kan. Mau percaya gimana Bapak kepada kami sekalipun benar karena Bapak itu sudah suudon. Kan gitu tuh. Nah, jadi muncul. Nah itu biasanya orang salah ingin menyembunyikan kesalahan maka suka menembak kesalahan orang. Nah, membuka. Sebagai benteng supaya kesalahannya tidak kelihatan. Jadi bisa kita mengetahui orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang itu salah satunya adalah trik untuk menyembunyikan kesalahannya. Eta kan. Abdi teh cenah nuju babalapan Yusuf dikantunkeun dihakan ku serigala, ku ajak, tapi da Bapak mau percanton ka abdi. Sanaos abdi teh bener. Bahkan Bapak bakal menuduh salah, menuduh bohong, karena Bapak terlalu cinta kepada Yusuf. Dan bagaimana Bapak akan percaya kepada kami, padahal Bapak sudah suudon kepada kami. Tuh kan jadi nuduh suudon. Memang siapa yang suudon? Nah inilah kebablasan. Jadi orang itu saking ingin tertutupi kesalahannya sehingga yang tidak perlu diungkap malah jadi terungkap. Ada ngaran-ngaran yang punya dosa pasti pikirannya tidak akan netral, tidak akan normal. Jadi bikin masalah. Sopo yang matak jelema geuning anu boga salah diinterogasi, masing api-api tenang oge, enggak we. Orang itu kalau punya masalah pasti hatinya akan diselimuti dengan ketidaktenangan. Matak mikirna sakapeung kieu, kemarin ngajawabna kitu enak ditanya deui teh geus lain deui jawaban. Nah itulah orang dusta. Beda jeung anu sabenerna enggak tahu Pak saya. Kecuali orang yang sudah biasa bohong. Geus pagaweana ti leuleut tukang bohong si eta mah teu euleum-euleum santai we ngabohong oge. Nah, memang itu mah orang pendusta. Seperti orang munafik. Orang munafik itu sudah tidak euleum-euleum. Nah, mereka mah dingin aja karena memang bohong itu sudah menjadi lahapannya, sudah jadi makanannya, sudah jadi wataknya. Jadi bohongnya juga sudah tidak kelihatan. Tapi kalau orang seperti ini kan tidak munafik, hanya karena ada iri yang mendorong, yang tidak biasa mereka melakukan jahat. Orang tidak biasa melakukan jahat beda dengan orang profesional melakukan kejahatan. Udah tidak aneh. Orang ek naik karena ring di ek perlombaan tinju sakampung pan luasnya tapi nugas biasa makan ek elek menang ge balaga we teh nyaho jetot eleh itu teu era eleh oge daremen eleh we nugas remen eleh mah nya teu era geus pokona mah rame penonton di mana aya si eta naik kana ring naon sababna si eta mah can ngajaran menang eleh we hebat jadi aya nu hebat ku elehanana. Waja'u untuk menyempurnakan drama kebohongannya waja'u satu nangis, dua bikin alasan, yang ketiga menuduh, menuduh kepada bapaknya sendiri, bapak tidak akan percaya tuh kan, nah itu satu kan nangis, dua bikin cerita bohong, tiga tadi menuduh wama anta bimu menilana walaupun kalian artinya walaupun benar Bapak tidak akan percaya karena Bapak sudah suudon kepada kami terlalu mencintai Yusuf kan geus nuduh. Yang keempat bikin lagi supaya lebih sempurna waja'u
jeung ngadatangkeun itu ihwah ala komisihi dina saluhureun gamisna Nabi Yusuf ya. Mahaluhu ari mahana itu ala komisi nasbun eta nasab ala dorpiyati netepan kana jadi dorob ae paukohu dina saluhureunana itu gamis ngadatangkeun bidamin kadib kana darah anu bohong getih bohong ae di kadibin tegesna nu ngabogaan bohong bohongna kumaha bener darah nama ngan pancek manehna mah darah Yusuf padahal eta mah darah Mbe anak uncalnya anak mencek bi anda bau kurekaan yen mencit itu ihwa sahlatan karena anak mencek anak Mbe anak mencek meleuweung walatohu jeung lumuran itu ihwahu kana itu komis bidamiha ku getihna itu sahla wahadalu tapi sesempurna apapun ya namanya manusia memikirna ge henteu pati itu karena terdorong emosi maka sok aya nu kaliwat wahadalu jeung paroho itu ihwa ansakihi tina nyoehkeunana itu komis ai baju Nabi Yusuf nu make baju di reweng serigala ai bajuna utuh keneh wa qalu jeung ngomong itu iwa innahu saetuna itu damuhu eta getihna Yusuf tupa getihna ge dugi kaki qala ngadau Nabi Yakub qala ngadau saya Yakub Nabi Yakub lamma roa samang-samang saningali Nabi Yakub kana itu gamis sahihan bari anu utuh wa alima sareng uningan Nabi Yakub kadibahum kana bohongna itu iwa ngadau bal sawalat cing nempo bapa dah mana nu rawekna ku ajak teh geuning teh sowan sepak Pak ketahuilah ketahuan kebohongan mereka maka Nabi Yakub berkata bal sawalat balik teges mapaesan jayanat teges nama paesan lakum ka aranjeun naon angpusukum diri aranjeun nafsu aranjeun amron kana hiji perkara papa altumu tuluy migawe aranjeun kana itu amron bihi ka Yusuf aku tahu bukannya dimakan serigala tapi jiwa kalian sudah terselimuti oleh nafsu kalian kedengkian kalian sehingga merencanakan sesuatu kepada Yusuf dan kalian lakukan itu wah kumaha terus itu ting laliang nyambari nyeun alasan Pak permios wae hiji-hiji ngoleset isinnya ya silakan Pak Sobrun Jamil Pak Amri Sobrun Jamil atau Pak Sobri Sobrun Jamil Pak Sobrun Jamil maka ari urusan kaula eta sobar anu indah atanapi Pak Sobri Sobrun Jamil maka ari kasobaran kaula eta sobrun anu indah ya udahlah aku tahu pokoknya kalian bohong silakan pergi udah hari ini aduh panggil bohong ya tidinya mah da geus eueuh masalah keur melah geus kapangi bohong da geus kapangi Yusuf aya mah geus kitu asa pokoknya mah ieu mah kita perbaikilah tapi kan mereka juga penasaran bagaimana kabarnya Yusuf nah maka ngintip-ngintip gitu saya can anu kadinya anu kasumur lewat nah maka dicerita yang selanjutnya kan seperti itu lajaj'a tegesna teu aya ngarasula eta tetepi dina itu sobrun wa huwa sareng ari itu sobrun jamil khobaru mubtadain mahdupin eta khobar tina mubtada nu dibuang ai amri sobrun jamil atanapi sobri sobrun jamil wallahu sang ari Allah al musta'anu eta anu disuhunkeun pitulung al matlubu tegasna anu disuhunkeun nu disuprih minuti Allah non al aunu pertulungan alama kana perkara tasipuna anu geus anu nyipatan aranjeun kabeh tan kuruna tegasna nyaritakeun aranjeun kabeh min amri Yusuf iya bal sawalat lakum angpusukum amro pasabrun jamil wallahul musta'an alama tasipun mas ya udah aku tahu ini cerita dusta kalian sudah diselimuti hawa nafsu kalian berbuat sesuatu kepada Yusuf dan aku hanya tinggal bersabar saja karena ini sudah terjadi
tapi aku memohon pertolongan kepada Allah. Tentang apa yang kalian ceritakan? Orang beriman ya, udah melakukan salah, diketahui juga kesalahannya, kemudian dikaitkan jeung Allah, menyatu ketegannya. Oke, kalau itu memang benar, ya udah kita mubahalah kan. Kalau itu dusta, kalau benar kau selamat, kalau tidak aku bersumpah atas nama Allah kau harus celaka. Sok tegawas kumaha dikitukeun. Masing api-api tenang oge. Wah, hate mah guling gasahan teu bisa sare kan. Nah, seperti itu. Sok baca.